Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya akan memaparkan hasil analisis artikel ilmiah berjudul Transgenic Cavendish Bananas with Resistance to Fusarium Wilt Tropical Race 4. Perkenalkan, nama saya Aunatasha Felicia Karnadi dengan NRP 170117001 dan rekan saya Robert Aditama dengan NRP 170117022. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Seperti yang telah kita ketahui, pisang merupakan buah yang banyak diperjualbelikan, baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Selain dapat digunakan sebagai bahan campuran pangan, dalam berbagai negara, buah pisang juga telah dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi, gandum, jagung, maupun kentang. Terdapat berbagai varietas pisang yang diperjualbelikan di pasar global. Namun, pisang yang paling banyak diproduksi dan diperjualbelikan dalam pasar global merupakan buah pisang yang berasal dari varietas Cavendish. Walaupun permintaan pisang Cavendish pada pasar dunia cukup tinggi, produksi buah tersebut kerap kali terhambat. Salah satu penyebabnya adalah serangan hama yang mengakibatkan terjadinya Fusarium wilt pada tanaman pisang Cavendish. Fusarium wilt merupakan penyakit pada pisang Cavendish yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum yang menginfeksi pisang Cavendish melalui serangan hama. Ciri-ciri yang tampak pada pisang yang terserang penyakit ini dapat dilihat pada kondisi batang pisang yang mengalami nekrosis atau kematian sel. Selain itu, pisang yang mengalami penyakit ini juga dapat dilihat memiliki daun yang layu dan menguning. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, batang pisang mengalami penghitaman. Itulah yang disebut nekrosis atau kematian sel. Hal ini disebabkan oleh fungi Fusarium oxysporum. Untuk mengatasi keterbatasan produksi buah pisang Cavendish akibat Fusarium wilt, peneliti berusaha menciptakan tanaman pisang Cavendish transgenik yang resisten terhadap serangan Fusarium oxysporum. Dalam penelitian ini, pembuatan tanaman transgenik dilakukan melalui 7 tahap. Tahap pertama adalah transformasi plasmid biner yang mengandung gen resisten Fusarium wilt race 4 ke dalam genom sel embrionik dari tanaman pisang. Tahap kedua adalah uji lapang tanaman pisang transforman. Tahap ketiga adalah pengamatan gejala Fusarium wilt yang timbul pada tiap tanaman pisang transforman. Tahap keempat adalah diagnosis molekuler infeksi Fusarium oxysporum pada tiap tanaman pisang transforman. Tahap kelima adalah analisis ekspresi gen resisten Fusarium wilt race 4. Tahap keenam adalah analisis Southern blot. Lalu tahap terakhir adalah isolasi dan analisis homolog endogen dari gen RGA2 pada tanaman pisang Cavendish. Tahap pertama adalah transformasi plasmid biner yang mengandung gen resisten Fusarium wilt race 4 ke dalam genom sel embrionik dari tanaman pisang. Dalam tahap ini, dilakukan pembuatan kultur suspensi sel embrionik dari bunga jantan Musa acuminata Cavendish yang belum matang. Selain itu, juga dilakukan konstruksi plasmid biner yang mengandung gen resisten Fusarium wilt race 4. Plasmid tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam sel bakteri Agrobacterium tumefaciens dan bakteri tersebut kemudian dikulturkan sehingga jumlah selnya menjadi banyak. Selanjutnya, transformasi akan dilakukan dengan metode centrifugation assisted Agrobacterium tumefaciens mediated agar sekuen nukleotida yang mengandung gen resisten Fusarium wilt race 4 pada plasmid dalam sel bakteri Agrobacterium tumefaciens dapat disisipkan ke dalam genom sel embrionik tanaman pisang.
Metode ini digunakan dengan mencampurkan kultur suspensi sel embrionik pisang dengan kultur Agrobacterium tumefaciens pada perbandingan tertentu. Lalu, campuran tersebut disentrifugasi agar proses perpindahan sekuen nukleotida yang mengandung gen resisten Fusarium wild Res4 dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dari metode tersebut akan didapatkan sel embrio transforman. Sel embrio transforman selanjutnya akan diregenerasi, sehingga terbentuk tanaman pisang Cavendish utuh. Tanaman pisang Cavendish hasil regenerasi kemudian akan ditumbuhkan secara in vitro dalam media khusus pada jangka waktu tertentu. Penumbuhan secara in vitro dilakukan agar tanaman pisang yang tidak berhasil melalui tahap transformasi dapat tereliminasi, sehingga hanya didapatkan tanaman pisang transforman yang siap digunakan dalam tahap pengujian lapang. Dalam tahap transformasi, konstruksi plasmid biner dilakukan menggunakan dua gen resisten Fusarium wild yang berbeda, yakni gen RGA2 dan CED9. Gen RGA2 berasal dari tanaman pisang Musa acuminata malacensis, sedangkan gen CED9 berasal dari nematoda Caenorhabditis elegans. Sehingga dari tahap transformasi akan terbentuk dua jenis tanaman pisang Cavendish transforman, yaitu tanaman pisang transforman yang memiliki gen CED9 dan tanaman pisang yang memiliki gen RGA2. Untuk mengetahui apakah modifikasi gen yang telah dilakukan berhasil membuat pisang memiliki ketahanan terhadap penyakit Fusarium wild, maka dilakukan percobaan secara lapangan. Percobaan ini dilakukan dengan menanam 5 pohon pisang yang telah dimodifikasi gennya dan mengandung gen RGA2 dan 5 pohon pisang yang mengandung gen CED9. Pohon-pohon ini kemudian dipaparkan pada daerah yang sebelumnya telah mengalami kerugian besar akibat penyakit Fusarium wild. Pengamatan fisik dan morfologi pohon dilakukan selama 3 tahun pada setiap masa panennya. Setelah dilakukan pengamatan selama 3 tahun, sampel-sampel yang telah diamati dianalisa kembali. Ternyata ditemukan bahwa lebih dari 90% sampel yang diambil tidak mengalami kerusakan ataupun kematian akibat penyakit Fusarium wild. Sampel-sampel tersebut berasal dari pohon yang telah mengalami modifikasi gennya. Sementara pohon lain yang tidak mengalami modifikasi telah mati atau mengalami infeksi oleh Fusarium wild. Kalau dalam tahap sebelumnya, identifikasi infeksi Fusarium oxysporum pada tiap tanaman pisang transforman hanya dilakukan secara fisik. Pada tahap ini, identifikasi infeksi fungi patogenik tersebut akan dilakukan secara molekuler. Tahap ini dimulai dengan dilakukannya pengambilan sampel batang dari tiap tanaman pisang transforman. Batang tersebut kemudian akan di-freeze drying, disterilkan, dikeringkan kembali, lalu ditanam dalam media mikrobiologis khusus, yaitu medium komada. Penanaman sampel batang pisang ke dalam medium tersebut dilakukan agar peneliti dapat memperoleh koloni tunggal dari fungi yang terdapat atau dapat dikatakan menginfeksi tiap tanaman pisang. Kemudian, tiap koloni fungi yang telah didapat maupun sampel batang tanaman pisang transforman digunakan dalam proses quantitative polymerase chain reaction atau disebut juga dengan qPCR. Dalam proses tersebut, terjadi perbanyakan sekuen DNA tertentu dari tiap sampel tanaman maupun fungi, di mana proses perbanyakan sekuen DNA yang terjadi akan dimonitor oleh peneliti secara real time. Materi genetik hasil amplifikasi yang didapatkan dari proses qPCR akan digunakan untuk mengidentifikasi gen resisten Fusarium wild dari tiap sampel tanaman, serta identifikasi ada atau tidaknya
infeksi Fusarium oxysporum pada tiap sampel tanaman pisang transforman. Selanjutnya, dilakukan analisis ekspresi gen resisten Fusarium wilt yang terdapat dalam tanaman pisang transforman. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan total RNA dari akar tanaman pisang transforman yang ditumbuhkan secara in vitro. Dengan teknik RT-PCR, RNA pengkode protein anti-Fusarium wilt yang terdapat dalam total RNA akan digunakan untuk menyusun sekuen gen resisten Fusarium wilt yang dimiliki oleh tanaman pisang transforman. Kemudian, konsentrasi sekuen gen resisten Fusarium wilt yang terbentuk akan diukur, sehingga dapat diketahui tingkat ekspresi gen tersebut dalam tiap tanaman pisang transforman. Setelah melalui tahapan PCR, hasil PCR akan mengalami proses elektroforesis yang bertujuan untuk memisahkan hasil-hasil PCR berdasarkan berat dan ukurannya. Hasil elektroforesis kemudian akan ditransfer ke filter yang terbuat dari nitroselulosa menggunakan metode Southern blot. Setelah transfer berhasil dilakukan, filter nitroselulosa akan dihibridisasi dengan probe atau penanda agar kemudian DNA hasil PCR dapat diamati menggunakan sinar X-ray dengan akurat. Kesimpulannya adalah pisang Cavendish yang telah ditransformasikan menggunakan gen RGA2 yang berasal dari pisang jenis lain yang memiliki ketahanan alami terhadap penyakit tersebut dan gen CED9 yang berasal dari nematoda memiliki ketahanan terhadap penyakit Fusarium wilt tropical race 4. Berikut merupakan daftar pustaka dari artikel ilmiah yang kami gunakan serta sumber dari berbagai gambar yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.